Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Alif Nun Channel. Pada episode kemarin kita sudah mengisahkan sosok Khadijah Ummul Mukminin, yang telah kita ketahui bahwasanya Khadijah adalah sosok yang sangat mulia. Dan akhirnya Khadijah bertemu dengan Muhammad untuk diberikan tugas memimpin kafilah dagangnya ke negeri Syam. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan episodenya, melanjutkan kisahnya, yang akhirnya Khadijah nanti menikah dengan Muhammad dan menemani perjalanan hidupnya. Bagaimana kisahnya? Kita simak video berikut ini. Kita intro dulu, sahabat. Setelah menerima tugas dari Khadijah, Muhammad bergegas menuju pamannya, yaitu Abu Thalib, untuk menceritakan tawaran kerja yang baru saja diterimanya. Abu Thalib pun turut bergembira. Ia berkata, "Ini adalah rezeki yang Allah berikan kepadamu." Hari keberangkatan pun tiba. Penduduk Mekah, termasuk para paman Muhammad, beramai-ramai mengantar kafilah ke perbatasan kota. Kafilah pun bertolak menuju Syam. Dalam ekspedisi dagang ke Syam ini, Muhammad dibantu oleh seorang laki-laki bernama Maisarah. Khadijah berpesan agar Maisarah tidak membantah perintah Muhammad ataupun menentang pendapatnya. Urusan perdagangan di Syam ternyata berjalan lancar. Barang-barang habis terjual, laba yang besar pun didapatnya. Sebelum pulang, kafilah ini membeli barang-barang lain untuk dijual kembali di Mekah. Setelah urusan semua selesai, kafilah ini pun beranjak pulang. Sesampainya di sebuah lembah yang sekarang terkenal dengan nama Wadi Fatimah, keberadaannya di luar Mekah, Maisarah berkata kepada Muhammad, "Pergilah engkau kepada Khadijah, laporkan semua yang engkau alami dan keuntungan yang engkau peroleh dalam ekspedisi ini." Muhammad lalu maju bersama para pemuda lain yang baru saja datang dari perjalanan jauh. Mereka memasuki kota, diikuti kafilah yang berjalan perlahan di belakang mereka. Para lelaki menyambut kedatangan mereka di jalan-jalan. Para wanita memandangi mereka dari atas rumahnya. Saat itu di siang hari, Khadijah bersama beberapa wanita lain berada di sebuah ruangan di bagian atas rumahnya. Ia dapat melihat Muhammad yang sedang menunggang unta kecil berwarna merah memasuki kota. Ada dua malaikat menaunginya. Para wanita itu terkejut betapa gagah Muhammad, betapa agung wibawa yang dipancarkannya, betapa dari jauh ia terlihat begitu indah dan mengesankan. Sebagaimana tradisi yang biasa dilakukan para pembesar Quraisy selepas pulang dari perjalanan dagang, Muhammad pun langsung menuju Ka'bah untuk melakukan tawaf. Setelah itu barulah ia menghadap Khadijah. Kepada Khadijah, Muhammad melaporkan semua hal yang dialaminya dalam perjalanan, termasuk keuntungan besar yang diperolehnya dan barang-barang dagangan yang dibelinya di Syam. Khadijah menerima laporan itu dengan sangat gembira, apalagi setelah diketahui bahwa barang-barang yang dibawa dari Syam berhasil dijual kembali di Mekah dengan keuntungan yang berlipat ganda. Pada kesempatan lain, Maisarah juga menghadap Khadijah dan bercerita tentang hal-hal aneh yang ditemuinya sepanjang perjalanan. Ia seringkali menyaksikan awan berkumpul menaungi Muhammad yang sedang menunggang unta di padang pasir pada siang yang panas. Suatu hari, tutur Maisarah, Muhammad sedang bernaung di bawah pohon yang sangat rindang. Di dekatnya terdapat pertapaan orang rahib bernama Nastura. Sang rahib bertanya kepada Maisarah mengenai Muhammad. Maisarah menjawab bahwa Muhammad adalah seorang pemuda mulia dari suku Quraisy. Sang rahib kembali bertanya, apakah ada tanda merah di matanya? "Ya," jawab Maisarah. Rahib itu kemudian berkata lagi, pemuda yang duduk di bawah pohon itu adalah seorang nabi. Pernah pula ada seorang lelaki berselisih dengan Muhammad. Maisarah menduga lelaki itu memang sengaja mencari-cari persoalan. Lelaki itu berkata kepada Muhammad, "Bersumpahlah dengan nama Lata dan Uzza."
Muhammad menolak dan berkata, "Aku tidak pernah bersumpah dengan nama keduanya." Lelaki itu pun menjawab, "Engkau benar," dan langsung pergi begitu saja. Tetapi di luar pengetahuan Muhammad, lelaki tadi berkata kepada Maisarah, "Orang ini demi Tuhan adalah seorang nabi. Para pendeta kami telah menerangkan ciri-cirinya berdasarkan apa yang mereka baca dalam kitab suci." Maisarah juga bercerita kepada Khadijah tentang tingkah laku Muhammad di sepanjang perjalanan. Semua itu menunjukkan kejujuran, keluhuran budi, dan kelembutan hatinya. Khadijah mulai berpikir dan menimbang-nimbang semua cerita yang didengarnya itu. Ia tahu bahwa semua penduduk Mekah merasa kagum kepada Muhammad. Mereka juga percaya dengan kejujuran, integritas, dan kebersihan moralnya. Julukan yang beredar untuknya adalah Al-Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya. Khadijah sendiri mengakui bahwa Muhammad adalah pemuda yang nyaris sempurna. Khadijah mulai bertanya-tanya, perasaan apa yang ada di dalam hatinya? Mengapa ia merasa kagum ketika melihat Muhammad memasuki kota Mekah dengan untanya? Tidak salahkah penglihatan ketika ia menyaksikan sendiri dua malaikat menaungi Muhammad? Rasa gembira ketika mendengar Muhammad memperoleh keuntungan besar di Syam, benarkah rasa itu muncul hanya karena kabar keuntungan finansial yang didapatnya? Bagaimana ia harus menyikapi cerita-cerita aneh yang dikabarkan oleh Maisarah? Semua orang pada masa itu, termasuk Khadijah, tentu pernah mendengar ramalan para rahib mengenai seorang nabi yang akan muncul di Jazirah Arab. Apakah Muhammad nabi yang ditunggu-tunggu itu? Dalam perjalanan ke Syam, Muhammad memang berhasil memperoleh laba yang besar dengan jumlah yang tidak pernah diperoleh oleh siapapun sebelumnya. Apakah hal itu berhubungan dengan statusnya sebagai calon nabi? Sebenarnya, Khadijah telah mencoba untuk tidak memikirkan pertanyaan-pertanyaan itu. Tetapi semakin keras ia berusaha untuk melupakannya, semakin sering pikiran-pikiran itu muncul di kepalanya. Dan anehnya, Khadijah merasa bahagia dengan semua itu. Ia bertanya-tanya apakah pikiran itu lahir dari rasa kagum yang sama seperti apa yang dirasakan oleh orang-orang Quraisy. Khadijah tidak mendapatkan jawaban atas pertanyaan itu. Ia seorang wanita yang dikenal dengan kecerdikan dan ketajaman pikiran, ternyata tidak dapat menangani persoalan yang terkesan sederhana ini. Di ujung rasa bimbangnya, Khadijah pergi menemui sepupunya Waraqah ibnu Naufal. Waraqah memeluk Nasrani sejak muda. Ia merupakan seorang yang tekun menyembah Tuhan, menjauhi berhala, dan mempelajari kitab-kitab suci agama terdahulu. Mendengar cerita Khadijah, ada rasa bahagia yang aneh dirasakan oleh Waraqah. Ia bangkit lalu berkata bahwa berdasarkan kitab-kitab suci yang pernah ia baca, Allah akan mengutus seorang Rasul terakhir dari anak keturunan Ismail yang lahir di dekat Baitullah. Waraqah kemudian terdiam. Ia berpikir sangat serius, lalu berkata, "Wahai Khadijah, jika apa yang kupikirkan ini benar, maka Muhammad pastilah seorang nabi. Yang ku tahu dengan pasti, seorang nabi akan muncul dari bangsa ini, dan sekaranglah saat kemunculannya." Waraqah juga berharap dirinya dikaruniai umur panjang sehingga ia bisa beriman, mengikuti ajaran-ajaran Nabi itu, dan membelanya menghadapi musuh-musuhnya. Di akhir pembicaraan, Waraqah melantunkan sebuah syair yang saya tidak tahu nadanya, tapi liriknya seperti ini. Bertahan aku dengan ingatan tentang sedih yang melahirkan jeritan, hingga engkau Khadijah datang kepadaku betapa lama, Khadijah aku menunggu. Perbincangan dengan Waraqah menimbulkan kesan mendalam di hati Khadijah. Ia kembali memikirkan Muhammad, pemuda yang mengagumkan itu. Ia bertanya, apakah kekaguman masyarakat kepada Muhammad merupakan bagian dari skenario Tuhan untuk melapangkan jalan baginya menjadi nabi?
Secara pribadi, Khadijah juga berpikir tentang apa yang sebenarnya menghubungkan dirinya dengan Muhammad. Mengapa bayangan Muhammad selalu muncul siang malam tanpa ia kehendaki? Telah banyak pinangan lelaki yang ditolak oleh Khadijah karena ia berpikir bahwa mereka hanya menghendaki harta dan status sosialnya. Tetapi Muhammad sangatlah berbeda dengan mereka. Rasa hormat dan cinta kepadanya tumbuh perlahan-lahan hingga akhirnya mencengkeram hati dan perasaannya. Apakah ini juga bagian dari takdir Tuhan? Khadijah bertanya. Inikah balasan untuk dirinya dari Tuhan atas perbuatan baik, sifat kedermawanan, serta keteguhannya menjaga diri dan kehormatan? Khadijah percaya sepenuhnya akan kebenaran pernyataan Waraqah. Ia tahu bahwa cinta yang tumbuh di hatinya adalah perasaan yang wajar bagi wanita mulia yang mendambakan seorang pendamping hidup yang dapat dipercaya. Bahkan ia juga meyakini bahwa rasa cinta itu merupakan anugerah Tuhan kepadanya, bahwa Tuhan menghendakinya untuk terlibat dalam rencana besarnya bagi manusia. Akan tetapi, Khadijah juga sempat ragu. Pantaskah ia menikah dengan Muhammad? Selama ini, ia yakin bahwa ia harus menjadi tuan bagi dirinya sendiri. Karena hal itulah ia menolak semua pinangan yang datang. Ia lebih memilih untuk hidup bersama anak-anaknya dan memusatkan perhatiannya dalam bidang perdagangan. Apa kata para pemuka Quraisy jika mereka mendengar Khadijah meminang seorang pemuda untuk dirinya sendiri? Dalam tradisi Arab, seorang wanita hanya boleh menunggu lamaran dari laki-laki. Tetapi Khadijah bukan lagi seorang perawan muda yang tidak berpengalaman. Sebaliknya, Khadijah justru telah memperkerjakan banyak lelaki untuk menangani urusan-urusan bisnisnya. Apa salahnya ia memilih sendiri laki-laki yang dapat mendampingi dan membahagiakannya? Berbekal pengalamannya dalam dunia perdagangan, Khadijah juga memahami bahwa keteguhan dan inisiatif merupakan dua hal yang sangat menentukan kesuksesan. Khadijah sendiri adalah wanita yang sangat teguh memegang pendiriannya, apalagi ia yakin bahwa pendiriannya itu baik dan benar. Keteguhan dan inisiatif itu yang menjadikannya memilih dan mengutus Muhammad ke Syam. Apa salahnya jika ia memilih Muhammad sekali lagi untuk menjadi pendamping hidupnya? Akhirnya, meski sempat ragu, Khadijah kemudian memutuskan untuk menikah dengan Muhammad dan mengambil inisiatif untuk meminangnya. Tetapi, masih ada satu pertanyaan yang harus ia jawab. Siapa yang dapat menjamin bahwa Muhammad akan menerima pinangannya? Khadijah adalah wanita yang kaya, cantik, berstatus sosial tinggi. Ia masih memiliki pesona bagi banyak laki-laki. Di sisi lain, Muhammad bukanlah lelaki yang rakus dan gampang tergoda oleh hal-hal yang bersifat lahiriah. Tetapi Khadijah tahu bahwa walau bagaimanapun, Muhammad tetaplah seorang pemuda. Adalah haknya untuk mencintai seorang gadis yang sebaya. Dengan mempertimbangkan hal-hal tadi, Khadijah memilih untuk menggunakan sebuah siasat. Ia mengutus seorang wanita yang ia yakini kemampuan dan loyalitasnya untuk secara diam-diam melakukan pendekatan awal kepada Muhammad. Wanita yang dipercayainya untuk mengemban tugas itu adalah Nafisah binti Umayyah yang masih kerabat dekat Muhammad dan saudara perempuan dari seorang lelaki yang kemudian menjadi salah satu sahabat Nabi yang terkemuka, Ya'la ibnu Umayyah. Nafisah mendatangi Muhammad dan menasihatinya seperti seorang ibu menasihati anaknya. Ia mencoba untuk meyakinkan Muhammad tentang pentingnya menikah. Muhammad menjawab bahwa dirinya hanya seorang miskin yang tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepada wanita yang akan menjadi istrinya. Nafisah membantah hal itu. Menurutnya, kemiskinan bukan halangan untuk menikah. Apalagi Muhammad telah lama dikagumi oleh penduduk Mekah karena akhlak dan kejujurannya.
Karena itu, menurut Nafisah, semua orang tua tentu mengharapkan Muhammad datang meminang putri mereka. Setelah Muhammad dapat diyakinkan tentang pentingnya menikah, barulah Nafisah menyatakan bahwa wanita yang paling patut menjadi istrinya adalah Khadijah. Alasannya sederhana. Khadijah adalah wanita yang cantik, kaya, bagus nasabnya, pandai menjaga kehormatan, dan luhur akhlaknya. Masyarakat pun menjulukinya wanita yang suci. Mengetahui pilihan Nafisah, Muhammad pun terkejut. Menurutnya, Nafisah berlebihan. Dari mana ia akan memperoleh harta untuk membayar mahar Khadijah? Nafisah menjawab bahwa kalau Muhammad setuju untuk menikah dengan Khadijah, urusan mahar tidak perlu ia pikirkan. Nafisah menceritakan proses diplomasi awal yang dilakukannya itu dalam sebuah riwayat. Ia berkata, Khadijah pernah mengutusku sebagai perantara kepada Muhammad setelah ia pulang dari Syam. Kukatakan kepadanya, apa yang menghalangimu untuk menikah? Muhammad menjawab, aku orang miskin yang tidak punya harta. Lalu kukatakan kepadanya, jika aku tanggung semua keperluanmu untuk menikah dan kupilihkan seorang wanita yang cantik, kaya, mulia, dan cocok untukmu, maukah engkau menikah? Muhammad menjawab, siapa wanita itu? Aku pun menjawab kembali, Khadijah. Muhammad kembali bertanya, bagaimana mungkin? Kukatakan kepada Muhammad, aku yang akan mengaturnya. Upaya pendekatan yang dilakukan Nafisah ini sebenarnya bermakna penting. Tidak saja penting bagi Khadijah, tetapi juga bagi sejarah manusia secara umum. Jika Khadijah terbukti berperan penting bagi kesuksesan Rasulullah menunaikan misi risalahnya, maka siapapun yang membantu pernikahan mereka harus dipandang sebagai bagian penting dari proses penyebaran Islam ke seluruh dunia. Dengan meminang Muhammad, Khadijah sebenarnya sedang menciptakan sebuah tradisi yang memihak untuk menghormati wanita. Jika wanita berhak untuk mengatur urusan-urusannya sendiri, mengapa ia tidak boleh memilih seorang lelaki untuk menjadi pendamping hidup dan ayah bagi anak-anaknya? Apalagi Khadijah tidak memilih calon suami yang kaya. Pilihannya atas Muhammad lebih didasarkan atas budi pekerti yang mulia dan perilaku yang luhur. Muhammad juga terbukti mampu menjaga dan mengembangkan aset-aset bisnisnya. Akan tetapi, bukan hal itu saja yang bisa dipelajari dari kisah ini. Setelah Nafisah memberitahu hasil pendekatannya, Khadijah lalu mengundang Muhammad ke kediamannya. Di sana, dengan berani Khadijah mengungkapkan secara langsung pinangannya. Hal itu menunjukkan rasa kepercayaan diri yang tinggi sekaligus keberanian menuntut hak dan menyampaikan aspirasi tanpa perantara. Khadijah memperlihatkan bahwa wanita mampu menangani urusan-urusannya sendiri, berhak melakukan apapun demi mencapai kebahagiaan, serta boleh menerima siapapun yang pantas menjadi tamunya. Nafisah memang membantunya melakukan pendekatan awal untuk menjajaki kemungkinan Muhammad menerima pinangannya. Tetapi setelah itu, Khadijah menjalani sendiri semua proses yang harus dilakukannya. Khadijah berkata kepada Muhammad, wahai anak pamanku, aku berhasrat untuk menikah denganmu atas dasar kekerabatan, kedudukanmu yang mulia, akhlakmu yang baik, integritas moralmu, dan kejujuran perkataanmu. Mendengar itu, Muhammad pun menerimanya. Singkat cerita, hari pernikahan yang ditunggu-tunggu itu pun datang. Muhammad didampingi oleh Bani Hashim yang dipimpin oleh Abu Thalib dan Hamzah. Hadir juga bersamanya Bani Mudhar, sedangkan Khadijah didampingi oleh Bani Asad yang dipimpin oleh Amr ibnu Asad. Pidato pernikahan disampaikan oleh Abu Thalib. Ia menyampaikan, segala puji bagi Allah yang telah melahirkan kita sebagai anak keturunan Ibrahim dan Ismail. Segala puji baginya yang telah menjadikan kita penjaga rumahnya dan memelihara tanah sucinya. Dia yang menjadikan kediaman kita aman dan diziarahi banyak orang. Dia pula yang menjadikan kita berkuasa atas orang-orang. Keponakanku ini Muhammad ibnu Abdillah
tidak bisa dibandingkan dengan pemuda manapun, ia pasti mengungguli mereka. Ia memang tidak kaya, tetapi bukankah kekayaan akan berubah dan hilang? Dan kalian tahu di dalam keluarga seperti apa Muhammad dilahirkan. Hari ini Muhammad menikahi Khadijah binti Khuwailid dengan mahar yang seluruhnya menjadi tanggunganku. Ini akan menjadi berita besar dan kehormatan yang agung. Setelah Abu Thalib selesai menyampaikan pidatonya, berdirilah Amr ibnu Asad, yaitu paman Khadijah dan pemimpin kaumnya. Ia menyampaikan pujian bagi Muhammad dan mengumumkan pernikahannya dengan Khadijah. Dengan itu resmilah pernikahan keduanya. Pernikahan itu sendiri dilaksanakan setelah 2 bulan 15 hari setelah Muhammad datang dari Syam. Mahar yang diberikan kepada Khadijah adalah 20 ekor unta. Usia Muhammad saat itu adalah 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Diriwayatkan dari Hakim ibnu Hashim ibnu Khuwailid, yaitu keponakan Khadijah, Rasulullah SAW menikah pada usia 25 tahun, sedangkan Khadijah 2 tahun lebih tua daripada aku. Ia dilahirkan 15 tahun sebelum tahun gajah, dan aku dilahirkan 13 tahun sebelum tahun gajah. Sahabat Alif Nun yang dimuliakan Allah, setelah kita mengetahui kisah ini, semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Kita lanjut lagi dalam kisah-kisah yang lain. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat dalam membuat konten-konten dakwah dan motivasi Islami lainnya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.